everyone, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku Ulfa Alifah di video daily vlog aku, cerita-cerita tentang kegiatan aku sehari-hari. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah ngeklik video ini. Semoga betah nonton sampai akhir ya. Jadi ini video waktu aku mudik kemarin. Aku mau cerita ke kalian kenapa aku bisa 27 jam di jalan, padahal aku mudiknya itu ke Boyolali yang harusnya bisa ditempuh sekitar 11 jam aja. Tapi ini aku total 27 jam dan lebih dari 2 kali lipatnya. Jadi aku berangkat di tanggal 28 siang jam setengah 2 H-3 lebaran, dan aku sampai rumah itu di tanggal 29 jam 5 sore. Jadi aku udah lebih 1 hari 1 malam di jalan. Nah, kenapa aku bisa lama banget di jalan? Pertama itu karena macet banget ya waktu arus mudik kemarin itu. Jadi kita sempat naik turun tol karena di tol juga itu kan macet banget. Akhirnya kita kayak memutuskan lewat jalur bawah aja, nyari yang gak macet. Tapi ternyata di Pantura juga macet, rame banget pengendara motor. Akhirnya ya udah kita macet-macetan di jalan. Dan ketambah juga aku ikut kerja dulu sama kakak aku. Jadi kakak aku itu kan kerjanya travel ya. Jadi aku dari jam setengah 2 siang itu aku ikut jemput-jemputin penumpang yang lain dulu. Terus di jam 10 malam kita baru OTW ke Jawa. Nah, di tengah jalan juga kita sempat sambil antar-antar paket, sambil jemput-jemputin paket juga. Jadinya memang ya lama banget di jalan. Tapi ya alhamdulillahnya aku happy-happy aja. Aku nggak mabok dan lain sebagainya. Dalam kondisi aku tetap puasa gitu. Aku sahur dan buka puasa di mobil dengan makanan seadanya perbekalan aku. Cuma memang selama buka dan sahur itu aku nggak ketemu nasi sama sekali. Jadi aku cuma makan mie sama makan sosis yang aku bawa aja. Untungnya aku sempet bawa bekal itu lumayan banyak karena ngambil pelajaran dari tahun kemarin. Tahun kemarin aku juga sempet kayak gini juga. Aku hampir 25 jam di mobil dan aku buka sama sahur itu di mobil. Jadi walaupun gak makan nasi, aku gak ngerasa lapar dan aku happy-happy aja. Ini aku lagi gabut aja di mobil, dan ini kita lagi jemput penumpang yang di Bogor, tepatnya di Gunung Putri. Tadi kalian bisa lihat kita lewat Masjid At-Thohir kalau nggak salah namanya. Dan ini aku belum ketemu sama kakak aku masih ikut supir langsir atau yang jemput-jemputin gitu. Aku udah sering banget kalau pulang itu nebeng sama kakak aku, jadi aku udah hafal gitu rutenya itu kayak gimana. Jadi supir yang nanti bakal bareng kita ke Jawa sama supir yang ngejemput itu beda, karena ya dipisah gitu. Ada jobnya sendiri-sendiri untuk sopir yang khusus ngejemput-jemputin di daerahnya masing-masing, dan ganti lagi sama sopir yang khusus untuk perjalanan ke Jawa. Ini kita udah ketemu sama penumpang yang kedua dan kita mau masuk tol dulu. Dan ini posisinya sore-sore itu hujan ya. Ini udah mau maghrib dan kita mau OTW untuk jemput paket telur di Holland Bakery kalau nggak salah. Aku tuh nggak terlalu merhatiin ya kita tuh berhenti di mana gitu. Aku cuma dengar sekilas dari sopirnya aja waktu telepon. Jadi aku juga asik sendiri aja gitu di mobil. Aku kayak mencari kesibukan supaya aku tuh nggak gabut gitu, karena ini kan perjalanannya masih lama banget ya. Kita masih muter-muter ke Bogor, nanti masih ke Jakarta, Tangerang gitu. Jadi pokoknya ya udah aku nikmatin aja. Pokoknya ya aku nikmatin aja setiap perjalanannya, karena ini bukan pertama kali aku pulang naik travel. Jadi aku udah nggak kaget. Dan suasana di mudik lebaran itu memang lalu lintas itu lagi padat banget. Jadi kita memang harus sabar di jalan. Ini kita lagi berhenti di dekat stasiun Pasar Minggu karena penumpang yang ketiga itu nggak bisa dihubungi, sedangkan kita belum dikasih Sherlock, jadi kita nggak tahu mau ke arah mana. Jadi ini supirnya lagi turun dulu, nyebat dulu sebentar, soalnya dia kayaknya juga pusing capek gitu. Dan kita masih nunggu juga di mobil. Kebetulan ini juga udah azan maghrib, jadi aku mau buka puasa dulu.
Nah, untungnya waktu belanja di Indomart kemarin, aku beli 2 sosis dan 1 bakso. Jadi untuk buka puasa, aku makan 1 sosis, dan yang baksonya aku makan nanti malam sama mie, dan yang sosis satunya lagi aku makan waktu sahur. Aku juga ada bawa mie cup, dan aku kan tadinya mau bawa air panas ya untuk nyeduhnya, tapi qadarullah aku tuh lupa karena memang waktu berangkat itu udah buru-buru banget, jadi nggak kebawa air panasnya. Dan setelah makan sosis ini, aku pengen makan mie tapi aku bingung, aku nggak ada air panas. Dan akhirnya aku seduh aja pakai air dingin yang ada di mobil. Terus aku diemin sampai malam, sampai lembek pokoknya. Dan akhirnya aku bisa makan juga walaupun mie-nya itu dingin. Tapi ya itu lumayan banget karena bisa ngeganjel perut. Karena ternyata di sini aku nggak ada lagi makan, dan aku tuh makan pas sahur aja pakai sosis doang 1 sama minum susu 1. Pas sampai rumah aku cerita ke ibu aku kalau aku cuma sahur sama buka puasa pakai mie yang aku seduh pakai air dingin. Ibu aku pokoknya langsung sedih banget, terus kayak nyalahin kakakku gitu kan, kenapa nggak diajak berhenti. Sebenarnya kita ada rencana buat makan malam dulu gitu, tapi ya karena di luar prediksi, jadi kita tuh kena macet banget dan kita baru bisa berhenti itu subuh. Jadi ya udah nggak ada makan malam sama sekali, nggak sempat berhenti juga. Dan aku juga di perjalanan full tidur. Ini nggak tahu di jam berapa aku kebangun, terus pas ngeliat kondisi jalanan ternyata emang macet banget, dan kayaknya aku baru pertama kali ngerasain atau ngeliat suasana mudik lebaran di jalur bawah ya. Ternyata banyak banget pemudik-pemudik yang pakai motor dengan barang-barangnya yang sangat banyak dan bawa anak istrinya. Ada juga yang pakai tulisan-tulisan mengharukan gitu. Kayak ada satu tulisan yang gak sengaja aku baca dan itu jadi reminder banget. Intinya maupun kita belum sukses, kita harus tetap pulang selama itu masih ada ibu, karena orang tua itu hanya merindukan kita, bukan uang kita. Ini aku baru bangun tidur, dan bangun-bangun udah disuguhkan dengan pemandangan yang sangat Masya Allah. Ngeliat sunrise, walaupun ini gerimis-gerimis sedikit, tapi tetap ada cahaya matahari. Dan kalian bisa lihat sendiri, ini macet banget walaupun di tol. Tapi ya untungnya nggak lama dan nggak semuanya itu macet. Masih banyak juga jalur yang lancar, karena ini udah diberlakukan one way ya waktu aku mudik itu. Aku kurang tahu ini tepatnya kita udah sampai mana, yang jelas pasti masih jauh karena kita nyampe rumahnya masih nanti sore. Dan ini kita lagi istirahat dulu di rest area, lumayan untuk meregangkan otot-otot, menghirup udara segar. Ya walaupun gak segar tapi lumayan lah ya daripada di dalam mobil terus. Tadi aku ada baca kalau ini tuh rest area tol Kanci Pejagan, tapi aku kurang tahu tepatnya itu di kota mana gitu. Aku juga sempetin ke toilet mumpung lagi di rest area, tapi ya kalian bisa lihat sendiri antrinya tuh panjang banget. Sebenarnya awalnya aku udah hopeless banget pas ngelihat antriannya sepanjang itu, kayak males banget, udah kebelet banget dan ngelihat antriannya panjang banget. Tapi ya gimana lagi, habis ini kita udah nggak ada berhenti lagi, jadi ya udah aku paksain aja buat antri, dan itu lama banget. Aku hampir 30 menit buat antri doang. Dan ini aku udah mulai gabut di mobil, tapi pas ngelihat langitnya ternyata cerah banget Masya Allah, dan pemandangannya juga bagus banget. Ada gunung apa aku nggak tahu, aku tanya ke kakakku juga, kayaknya dia jawab kalau nggak salah tuh Gunung Slamet katanya. Dan alhamdulillah ini kita udah turun tol Semarang, dan kita masih ada kerjaan juga untuk nganterin paket ke daerah Semarang. Jadi kita masih muter-muter juga, dan ini udah sekitar jam 1, tapi udah deket ke rumah alhamdulillah, tinggal beberapa jam lagi. Cuma ya karena kita sambil nganterin paket, jadi ya lumayan lama gitu di jalan. Nah, kalau udah ketemu gunung-gunung kayak gini, berarti kita udah sampai Salatiga, dan sebentar lagi kita bakal sampai rumah. Oh ya, maaf ya, aku takut kalian bosen nih, videonya isinya cuma jalanan aja, karena aku bingung mau videoin apa gitu. Aku memang gak ada berhenti-berhenti, jadi ya videonya seadanya aja gitu.
Semoga kalian gak enek ya sama videonya. Oh ya, dan ini kita lagi nganterin penumpang. Ini di daerah mana ya, aku lupa banget. Tapi ya ini viewnya Masya Allah banget, sawah-sawah gitu. Dan ini udah jam berapa ya, kira-kira udah sore asaran lah gitu. Dan aku tag video di sini karena pemandangannya bagus banget. Dan setelah ini kita langsung OTW ke rumah, dan aku udah gak ada rekam lagi. Dan tiba-tiba aja ini aku malam harinya waktu takbiran, dan ini aku pulang dari rumah nenek aku habis nyekar ke makam kakek, dan aku mampir di Simpang 5, dan ini kebetulan lagi ada Boyolali City Light, jadi aku jalan-jalan dulu sebentar di sini. Agak gabut ya sebenarnya jalan sendirian di tengah keramaian, dan ini aku cuma beli kopi aja, duduk sebentar terus ngopi, terus udah jalan-jalan gak lama, habis itu aku pulang gitu karena ya gabut aja gitu. Aku benar-benar sendirian di tengah keramaian, dan beberapa kali ngeliat keluarga kecil harmonis gitu daripada malah nangis di pojokan kan, ya udah aku pulang aja. Tapi ya masih sempat jalan-jalan sebentar juga sih, keliling-keliling sebentar. Dan di sini juga ada live music, terus ada banyak tukang jualan juga gitu. Ya kalau misalnya aku sama keluarga mah enak aja gitu ya nongkrong di sini lama-lama. Tapi karena aku sendirian dan udah keburu malam juga. Tapi tadi aku udah sempat izin ke ibu aku WA kalau aku pulangnya agak maleman karena aku melipir dulu ke Simpang 5. Jadi ya aman lah gitu. Ya mumpung pulang kan, kapan lagi gitu. Ini City Light juga nggak setiap tahun kayaknya, aku baru lihat sekali ini sih. Oh ya, aku mau ngucapin ke teman-teman, aku mohon maaf banget, pokoknya ini di luar prediksi aku. Jadi ternyata aku upload videonya itu late postnya, bener-bener late post banget. Jadi semoga kalian tetap mood ya buat nontonnya. Aku makasih banget buat teman-teman yang udah support aku dan selalu nonton video aku. And I think sampai sini dulu videonya. Thank you for watching semuanya. See you next video. Bye bye.